Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Radar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 37. Cerita dimulai. Terlihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapan Suho. Di sana dituliskan kalau itu adalah sebuah quest emergensi. Quest itu menuliskan kalau Suho harus mengalahkan Lee Min Sung yang telah dirasuki oleh sang utusan Itarim dan juga mengambil ingatannya. Di saat itu, Suho telah diperintahkan untuk membunuhnya agar ia bisa menyelesaikan quest itu. Melihat quest itu, Suho bergumam, "Quest ini telah menyuruhku untuk membunuh Lee Min Sung. Saat ini aku sama sekali tidak menyangka kalau aku telah mencapai pada titik ini di mana aku harus membunuh orang lain." Pada sisi yang lain, Dojin yang mengendalikan tubuh Lee Min Sung mencoba untuk memperhatikan apa yang akan dilakukan oleh Suho. Lalu ia bergumam, "Setelah aku memahami apa sebenarnya sebuah emosi, aku pun merasakan kalau perubahan yang terjadi pada diriku ini terasa begitu aneh. Memori dan juga ingatan yang berada di dalam sebuah fragmen, aku rasa aku pun mengetahui bagaimana sebuah emosi yang aku rasakan setelah aku menghadapi sang kegelapan. Dan ini adalah sebuah perasaan ingin tahu terhadap seseorang yang sangat kuat. Dia adalah sang pejuang yang menghadapi jutaan pasukan dari dimensi lain yang ingin menginvasi dunia ini hanya seorang diri. Aku hanya ingin tahu dan juga memahami tentang kegelapan yang berdiri sendirian di antara pasukannya. Jujur saja, aku begitu penasaran apakah aku akan bisa menemukan sebuah jawaban yang aku inginkan dari orang ini." Di saat Dojin telah berpikir tentang rasa penasarannya kepada sang kegelapan, terlihat Suho langsung memerintahkan kepada Kasaka untuk melancarkan serangannya. Namun bukannya menghindari serangan dadakan itu, akan tetapi Dojin hanya berdiri untuk menghadapinya yang seakan-akan kalau dia sama sekali tidak takut untuk melawannya. Benar saja, ketika Kasaka telah berada tepat di hadapannya, ia pun langsung menarik bilah pedangnya dan membelah monster itu dengan begitu mudah. Bahkan di saat itu, Kasaka langsung tersungkur ke atas tanah dengan tubuh yang terbelah menjadi dua bagian. Pada sisi yang lain, terlihat Suho langsung mengambil kesempatan itu untuk melakukan serangan dadakan kepada Dojin dengan mengincar titik butanya. Namun, meskipun Suho berencana untuk menyerang secara tiba-tiba, akan tetapi tetap saja Dojin masih mampu untuk menyadarinya. Di saat itu, sangat jelas terlihat kalau Suho sama sekali tidak merasa takut untuk menghadapinya, meskipun yang ia hadapi adalah sang utusan Itarim. Dengan sangat cepat, ia pun langsung melancarkan sebuah tinjuan kepada Dojin dengan menggunakan tangan kirinya yang dilapisi oleh kekuatan tanduk vulkan. Sambil menahan pukulan Suho, Dojin bergumam, "Dia telah menggunakan pasukannya untuk mengalihkan perhatianku. Lalu ketika perhatianku telah teralihkan, ia pun langsung menyerangku secara langsung. Aku bertanya-tanya, apakah bocah ini begitu percaya diri kalau dia bisa mengalahkanku di dalam pertarungan jarak dekat seperti ini?" Karena Dojin begitu kesal kalau dia telah diremehkan, ia pun langsung menggunakan bilah pedangnya untuk memotong kepala Suho. Akan tetapi dengan sangat cepat, Suho langsung memiringkan tubuhnya ke arah belakang untuk menghindari serangan berbahaya itu. Bahkan saking kuatnya sebuah tebasan yang dilancarkan oleh Dojin, sampai-sampai kedua monster yang berada di belakang Suho telah terbelah menjadi dua bagian. Pada sisi yang lain, terlihat Esil langsung melompat ke arah belakang karena ia menyadari kalau itu adalah sebuah celah yang diciptakan oleh Dojin. Kemudian ia pun langsung menghunuskan bilah tombaknya untuk melobangi kepala Dojin. Akan tetapi usahanya hanyalah sia-sia karena Dojin langsung memiringkan kepalanya untuk menghindari serangan dadakan Esil. Lalu ia pun langsung menangkap tombak Esil dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga membuat Esil sama sekali tidak mampu untuk menggerakkan senjatanya lagi. Dengan tatapan mata yang tajam, Dojin berkata, "Yang aku lihat kalau kau bukanlah salah satu dari pasukan bayangan yang diciptakan oleh bocah itu." Terlihat Esil begitu gugup, wajahnya menjadi pucat saat merasakan sebuah kekuatan yang sangatlah luar biasa telah dipancarkan oleh Dojin. Akan tetapi ketika ia sedang lengah, Suho pun langsung melancarkan sebuah tendangan yang begitu kuat yang mendarat tepat di wajahnya. Bahkan wajahnya telah retak karena sebuah tendangan yang dilancarkan oleh Suho sangatlah luar biasa.
Kemudian Dojin pun melemparkan pandangannya kepada Suho karena ia begitu kesal mengapa Suho telah bertarung secara langsung seperti itu. Lalu ia berkata, "Katakan kepadaku mengapa kau bertarung secara langsung alih-alih menggunakan pasukan bayangan itu untuk menghadapiku." Namun ketika Dojin telah terfokus kepada Suho, tanpa ia sadari terlihat gelombang badai pasir telah mencengkeramnya dari arah belakang. Lalu Suho berkata, "Karena kau benar-benar ingin melihatnya bagaimana aku menggunakan para pasukanku, maka aku akan menunjukkan kepadamu sebanyak yang kau inginkan." Benar saja, di saat itu Suho telah memerintahkan kepada Shika untuk menahan pergerakan Dojin dengan menggunakan kedua tangannya. Bahkan Shika telah memperkuat cengkramannya dengan menggunakan badai pasir sehingga membuat Dojin sama sekali tidak bisa untuk melepaskan diri. Kemudian Suho pun langsung bersiap dengan tinjuannya karena ia sangat percaya kalau Dojin tidak akan bisa untuk menghindari serangannya. Di saat itu Suho telah mengumpulkan kekuatannya pada tinjuannya dan berencana mengakhiri quest itu dengan membunuh Lee Min-sung di saat itu juga. Akan tetapi dengan santainya Dojin hanya berdiam diri untuk menghadapi sebuah serangan yang akan dilancarkan oleh Suho. Namun ketika Suho melancarkan tinjuannya, tiba-tiba saja sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah terjadi tepat di hadapannya. Bahkan saking kuatnya ledakan itu sampai-sampai tempat itu telah dipenuhi oleh badai pasir yang menghalangi pandangan Suho. Dengan nafas yang tersengal-sengal Suho bergumam, "Dasar sialan, bagaimana mungkin badai pasir yang telah menahan pergerakannya telah meledak begitu saja?" Namun di balik badai pasir terlihat Dojin telah berdiri menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam yang menunjukkan kalau serangan yang dilancarkan oleh Suho sama sekali tidak akan bisa mengalahkannya. Kemudian sambil menebaskan bilah pedangnya kepada Suho dan juga para pasukannya, Dojin berkata, "Jujur saja aku begitu penasaran apakah aku egois ketika aku ingin merasakan sensasi itu lagi. Namun entah kenapa ketika aku melawanmu aku sama sekali tidak bisa merasakan sebuah kebahagiaan sama seperti yang aku rasakan di saat itu." Tepat di belakang Suho terlihat Esil langsung berteriak kesakitan setelah terkena tebasan Dojin yang melukai bahu kirinya. Bahkan saking kuatnya serangan Dojin sampai-sampai semua monster yang dibangkitkan oleh Suho telah hancur begitu saja. Di saat itu Suho sama sekali tidak menyangka kalau vulkan yang ia gunakan telah retak setelah menahan serangan Dojin. Dojin berkata, "Hal ini sangatlah mengecewakan. Yang aku tahu kalau pasukan yang dikerahkan oleh Sang Kegelapan sangatlah kuat dan juga terlatih. Mereka adalah para prajurit yang memiliki kehendak sendiri dan juga tekad yang kuat. Yang aku perhatikan mungkin saja kekuatanmu sangat mirip dengan Sang Kegelapan. Akan tetapi pada kenyataannya bisa dibilang kalau itu adalah sebuah kemampuan yang sangat berbeda. Mungkin saja kau mampu menggunakan otoritas yang seperti itu, namun kau telah gagal menggunakan kekuatan itu secara efektif di dalam sebuah pertarungan sehingga kau tidak akan bisa untuk memenangkan pertarungan ini. Jadi dengarkan aku baik-baik, kau adalah orang yang sangat lemah." Mendengar perkataan Dojin, Suho bergumam, "Dasar sialan, sejak tubuhnya telah dirasuki oleh utusan Itarim, maka untuk bisa mengalahkannya telah menjadi semakin sulit. Saat ini yang aku rasakan kalau kekuatannya sama seperti seorang hunter rank S." Kemudian Dojin pun langsung bergerak dengan sangat cepat untuk menebaskan bilah pedangnya kepada Suho. Dojin berpikir kalau dia akan mengakhiri pertarungan itu dalam satu kali serangan saja. Dojin kembali berkata, "Apakah kau tahu mengapa Sang Kegelapan terlihat begitu kesepian di alam sana? Hal itu disebabkan tidak ada eksistensi lain yang dapat menyaingi kekuatannya di dalam dunia ini. Bagaimanapun juga, tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa memahami seseorang yang sehebat itu." Sambil menahan serangan Dojin, Suho pun mencoba untuk memahami dengan apa yang dikatakan oleh Dojin. Ia bertanya-tanya apakah ia merasakan kalau ayahnya terlihat kesepian di alam sana. Akan tetapi Suho sangatlah terkejut ketika menyadari kalau sarung vulkan yang ia gunakan untuk menahan serangan Dojin telah hancur berkeping-keping dan berjatuhan ke atas tanah. Lalu ketika Suho sedang lengah, terlihat Dojin langsung menusukkan bilah pedangnya tepat di tubuh Suho sampai-sampai ia pun langsung memuntahkan banyak darah. Pada sisi yang lain, terlihat Esil hanya bisa berteriak ketika melihat Suho yang sama sekali tidak berdaya di hadapan sang utusan Itarim. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Dojin kembali berkata, "Kau memiliki sebuah kekuatan yang sangat besar, akan tetapi kau sama sekali tidak tahu tentang kekuatan yang telah kau miliki ini."
Lalu ia bergumam karena dia tidak tahu tentang potensi dari kekuatan ini, maka aku akan mengambil otoritas kegelapan ini untuk menjadi milik kami. Aku akan mengubah bocah ini menjadi seorang pengikut bagi sang pencipta kami, dan kemudian aku akan melakukan apa saja yang aku bisa untuk mengambil kekuatan itu. Dan apabila aku bisa melakukannya, maka mungkin saja aku akan bisa memahami dengan perasaan yang dulunya pernah dirasakan oleh sang kegelapan. Pada sisi yang lain, terlihat Suho mencoba untuk melepaskan bilah pedang itu dari tubuhnya. Sambil menahan rasa sakitnya, Suho bergumam. Dia mengatakan kalau aku sama sekali tidak mengetahui tentang kekuatan yang aku miliki saat ini. Namun jika aku pikir-pikir, Lee Min Sung telah mengatakan sesuatu yang sama. Di saat itu, ia mengatakan kalau aku adalah sebuah karakter tumpul yang hanya dipenuhi oleh harapan, akan tetapi tidak memiliki sebuah kepribadian. Kebaikan dan juga etika, keduanya hanyalah sebuah pilihan yang diberikan kepadaku oleh orang lain tanpa mengetahui apa yang sebenarnya aku inginkan. Jika kau tidak beruntung dan mendapatkan kekuatan seperti itu, maka kau hanya akan hidup sebagai karakter sampingan pada sepanjang hidupmu. Lalu pada akhirnya, cepat atau lambat akan tiba saatnya di mana kau akan tersesat di dalam situasi untuk mengambil sebuah keputusan. Suho berpikir apakah dia membutuhkan sesuatu yang lainnya untuk bertambah kuat selain statistik dan juga skillnya. Kemudian Suho kembali teringat ketika Beru yang bertanya, "Wahai raja kecil, entah kenapa yang aku perhatikan kalau kau belakangan ini sama sekali tidak pernah menggunakan sebuah senjata yang dirubah menjadi bayangan." Mendengar pertanyaan Beru, dengan santainya Suho berkata, "Aku tidak pernah menggunakan skill itu karena tanduk Vulkan telah memiliki attack power yang jauh lebih tinggi daripada Shadow Morphing. Selain itu juga, di dalam sebuah pertarungan, aku pun telah menggunakan bond skill dan juga otoritas sang penguasa. Bahkan aku juga telah memerintahkan para pasukan bayangan di dalam pertarungan secara bersamaan. Jadi, jika aku menambahkan Shadow Morphing ke dalam pertarungan, maka hal itu akan membuatku menjadi semakin sulit." Beru berkata, "Wahai raja kecil, dengan bakat yang kau miliki saat ini, maka aku sangat yakin kalau kau akan bisa mengatasinya." Akan tetapi Beru langsung terdiam ketika mendengar Suho yang berkata, "Bukankah kau pernah mengatakan kalau ayah sama sekali tidak pernah menggunakan skill itu di dalam pertarungan? Jadi aku yakin pasti ada sebuah alasan mengapa dia tidak pernah menggunakannya." Di saat itu Suho kembali berkecamuk di dalam pikirannya. Ia bertanya-tanya sejak kapan ia memulai memberikan sebuah batasan kepada dirinya sendiri dengan semudah itu. Apakah mungkin kalau aku masih memiliki sebuah kebiasaan untuk berkompromi setelah terjadinya kegagalan ketika aku masih manusia yang belum awaken? Sekarang setelah aku pikir, aku sama sekali tidak pernah menggambar lagi ketika aku awaken di hari itu. Sedangkan sejak aku masih kecil, aku begitu suka menggambar segala sesuatu sampai-sampai aku telah bergabung di dalam fakultas kesenian. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Lee Min Sung memanglah benar kalau aku tidak tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Di saat itu ia mengatakan cepat atau lambat kalau aku akan terseret ke dalam situasi yang seperti itu dan dipaksa untuk memilih. Aku telah menyerahkan pertemuanku dengan ayah kepada sistem. Kemudian untuk menemukan ibuku hanya bisa aku lakukan ketika aku telah menjadi bertambah kuat. Jadi alasanku ingin menjadi lebih kuat adalah karena aku tidak mampu untuk menemukan sebuah kekuatan di dalam diriku sendiri. Mengapa sejauh ini aku selalu saja mencoba untuk mengikuti jejak ayahku, sedangkan yang dibutuhkan oleh ayahku bukanlah salinannya. Mulai dari sekarang aku harus menemukannya, sesuatu yang hanya bisa kulakukan hanya seorang diri." Kemudian dengan tangan yang bergetar, ia pun mencoba untuk mengangkat salah satu dari tangannya. Meskipun dengan tubuh yang terluka dengan sangat parah, ia pun langsung membangkitkan semua pasukannya untuk kembali bertarung melawan sang utusan Itarim. Melihat pergerakan Suho, Dojin berkata, "Jika aku pikir semua pasukan yang kau bangkitkan itu adalah makhluk abadi, jadi mereka akan tetap hidup meskipun mereka telah dibunuh sampai berkali-kali. Tetapi asal kau tahu mau sebanyak apa kau membangkitkan mereka semua, namun tetap saja mereka semua bukanlah sebuah ancaman yang perlu ditakutkan." Akan tetapi Dojin langsung terdiam ketika menyadari kalau semua pasukan yang dibangkitkan oleh Suho telah menyatu satu sama lain.
Di saat itu, Dojin bertanya-tanya apakah itu adalah Chimera karena dia sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang semacam itu dalam peperangan melawan sang kegelapan. Benar saja, seketika itu juga tubuh Suho telah terbalut oleh bayangan hitam sehingga membuatnya telah menjadi semakin kuat daripada yang sebelumnya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.